Apa hal sih yang cuma ada di Tarim nggak ada di kota lainnya? Walaupun di Mekah Madinah nggak ada. Tahu apa? Tuh. Oh, nggak ngaji ini. Tarim itu kota yang sangat memuliakan wanita. Tuh. Tarim itu adalah kota yang sangat memuliakan wanita. Dikira di Mekah Madinah tidak memuliakan wanita. Oh, Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tuh. oh, nggak ngaji ini. Habib ini memang sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kontroversi. Kemarin menyebut orang-orang Indonesia sebagai celengan semar, disama-samakan dengan celengan semar. Dan sekarang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut istri-istrinya pelacur, teman-teman. Di hadis mana? Riwayat siapa? Sahihkah? Dhaif atau maudhu itu hadis? Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Semakin kita memperhatikan dan mendengar ceramah-ceramah dari para habaib ini, kebanyakan oknum-oknumnya itu menipu, teman-teman. Menipu, berdusta, membohongi umat, dan mengajak umat tuh berpikiran yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan tentang Mekah dan Madinah. Saya semakin hari, semakin kesini menyaksikan beberapa kejelehan, kebohongan, kedustaan yang kebanyakan dari oknum habaib ini ucapkan di media sosial dan tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut, teman-teman. Bahkan di video ini yang saya ingin angkat sekarang adalah kedustaan terbesar yang dilakukan oleh para oknum habaib tentang wanita. Bahkan tentang wanita ini pun kedustaannya kepada Nabi Muhammad SAW sudah melampaui batas, teman-teman. Menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan kepada istri-istrinya untuk menjadi pelacur. Terus Habib yang lainnya menyatakan bahwa wanita-wanita di Tarim itu jauh lebih mulia daripada wanita-wanita di Mekah Madinah. Di Mekah Madinah pun tidak ada perempuan seperti yang ada di Tarim. Memuliakan wanita tidak ada yang seperti di Tarim, teman-teman. Betapa sontoloyonya. Ini sangat berlebihan ya. Memuji Tarim ini sangat berlebihan para habaib ini. Kalau kita mau beranggapan yang memuliakan wanita itu adalah kota Tarim. Dulu sebelum Islam sampai ke Tarim, Nabi Muhammad SAW telah membuat wanita mulia, teman-teman. Dahulu kala sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, sebelum beliau lahir, perempuan-perempuan yang lahir itu ada yang dikubur hidup-hidup, tidak diharapkan kehadirannya. Itu dulu, teman-teman. Tapi ketika Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, membalikkan keadaan itu, membuat wanita menjadi mulia. Bahkan ada hadis yang menyatakan barang siapa yang memiliki 3 orang anak dan dia menghidupinya, mencukupinya, memuliakannya, mengasihi dan menyayanginya, maka wajib baginya masuk surga. Tentunya mencukupinya, menjaganya, agar mendidiknya menjadi wanita solehah. Ini kemuliaan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Ditanya sama sahabat, bagaimana kalau anaknya perempuan 2 ya Rasulullah? Sama, 2 juga termasuk, katanya begitu. Seperti kehabisan tema, teman-teman. Para kabib-kabib Ba'alawi ini seperti kehabisan tema untuk memuliakan Tarim. Kan semua dari Ba'alawi ini adalah orang-orang Tarim. Sehingga apa? Yang mereka muliakan bukan lagi Mekah Madinah, tapi Tarim sebagai tempat asal mereka. Buktinya banyak, buktinya ada. Wanita-wanita Tarim begini. Tidak ada kemaksiatan di Tarim. Sampai anjing-anjing pun, jalan-jalan pun itu seperti apa namanya? Sudah seperti wali. Anjing keluar nur, cahaya kewalian, teman-teman. Betapa sontoloyonya hidup kalau seperti itu. Mau kemana? Apa yang mau kalian doktrin kepada umat sampai seperti ini mendoktrinkan bahwa begitu spesialnya kota Tarim? 1000 wali, kota 1000 wali. Aduh. Kenapa Abu Bakar tidak dipanggil wali? Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain. Kenapa mereka tidak disebut wali? Ya, Khalid bin Walid, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah. Semua sahabat yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ada satupun di antara mereka menganggap para sahabat itu sebagai wali-wali Allah? Oh, Abu Bakar wali loh, yuk kita ngelap berkah ke Abu Bakar. Kenapa tidak ada yang seperti itu pada zaman Nabi Muhammad SAW? Umar bin Khattab wali, Utsman, Ali. Kenapa mereka tidak dijuluki wali? Aisyah, perempuan-perempuan Mekah Madinah. Kenapa kalah dengan perempuan-perempuan Tarim? Tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan perempuan seperti memuliakannya wanita di Tarim, bahkan di Mekah Madinah pun. Ini ucapan apa, Bapak? Agar tidak menjadi fitnah, sekarang coba kita simak cuplikannya saja. Agar apa? Agar kalian faham. Apa hal sih yang cuma ada di Tarim nggak ada di kota lainnya? Walaupun di Mekah Madinah nggak ada. Tahu apa? Tuh.
Tahu sih apa yang tidak ada di kota lainnya seperti apa yang ada di kota Tarim, walaupun di Mekah Madinah? Apa katanya? Tarim itu kota yang sangat memuliakan wanita. Tuh, Tarim itu adalah kota yang sangat memuliakan wanita. Dikira di Mekah Madinah tidak memuliakan wanita. Apakah Mekah Madinah tidak memuliakan wanita, Bib? Sampai-sampai kalah sama Tarim yang begitu mulianya. Ada 1000 wali, kota 1000 wali, para wali-wali. Ya Allah, sudah menganggap bahwa penduduk Tarim itu malaikat semua, tanpa dosa, tanpa maksiat, begitu. Apakah begitu menerjemahkan bahwa kota Tarim itu adalah kota 1000 wali, luput dari kesalahan, luput dari khilaf, luput dari dosa? Begitu terjemahannya. Sampai-sampai Mekah Madinah kalah. Yang memuliakan wanita itu bukan Tarim, bukan Mekah Madinah, bukan suatu negara, tetapi Islam yang memuliakan wanita. Islamlah yang mendidik manusia untuk memuliakan perempuan. Bahkan jangankan menentang kepada orang tua, mengucapkan kata saja kepada orang tua perempuan tidak boleh. Islam yang mengajarkan, Bib, bukan Tarim. Oh enggak, kalau bagi mereka, bagi Habib ini, kota Tarim itu adalah pendidikan yang sempurna. Ya, kalau mau jadi wali ke Tarim, jalan-jalan saja di Tarim itu bisa menjadikan kita wali. Karena apa? Karena kata Habib ini di video yang sama menyatakan bahwa kenapa bisa disebut kalau kita jalan-jalan di Tarim bisa membuat kita memiliki banyak keutamaan. Karena apa? Karena jalan sedikit masjid, jalan sedikit masjid, jalan sedikit orang zikir, jalan sedikit ini itu. Begitu katanya. Di Indonesia juga begitu, Beb. Jalan sedikit masjid, jalan sedikit musola, masjid musola, masjid musola. Jarang jalan sedikit gereja, jalan sedikit wihara. Jalan sedikit kalau di Indonesia masjid di mana-mana, di pinggir-pinggir jalan banyak. Nggak perlu khawatir. Tapi kenapa di Indonesia tidak dijuluki kota ini? Kota apa namanya? Kota 1000 wali. Oh banyak wali Songo. Ya banyak juga wali-walinya. Kalah Mekah Madinah teman-teman dengan Tarim. Kalau menurut versi Habib, ya betapa mengerikannya Habib-Habib ini ketika berceramah tentang kota asalnya, menganggap bahwa kota-kota yang lain tidak semulia kota asalnya, bahkan mengalahkan Mekah Madinah. Dan yang jauh lebih parah, ada Habib tukang ngibul. Sudah saya lihat beberapa videonya si pengibul ini ya. Kalau tidak mau dijuluki Habib tukang ngibul, kira-kira bisa tidak mendatangkan dalil dari apa yang dia sampaikan, yang menyebut Rasulullah SAW memanggil istri-istrinya sebagai pelacur. Nih, simak videonya. Dalam rumah tangga ini ada caranya Nabi SAW ngajarin kita, Bu. Tuh, ada caranya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ya dalam rumah tangga. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tuh. Di hadis mana? Meskipun ingin mendidik perempuan untuk lebih lebih semangat dalam melayani suaminya, tidak ada satupun saya menjumpai bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada istri-istrinya atau kepada istri-istri sahabat bahwa untuk menjadi pelacur bagi suaminya. Keluar kalimat pelacur seperti itu. Di hadis mana? Di hadis mana, Bib? Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Habib ini memang sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kontroversi. Kemarin menyebut orang-orang Indonesia sebagai celengan semar, disama-samakan dengan celengan semar. Dan sekarang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut istri-istrinya pelacur, teman-teman. Di hadis mana? Riwayat siapa? Sahihkah? Dhaif atau maudhu itu hadis? Bahwa menyebut istrinya sebagai pelacur. Sekarang saya tantang kepada para mukibin habaib ya. Tolong carikan dari mana hadis ini berbunyi. Ketika apa Rasulullah SAW menyatakan atau memanggil istri-istrinya sebagai pelacur, atau mengajarkan kepada wanita-wanita untuk menjadi pelacur bagi suaminya. Tolong carikan dari mana hadisnya, redaksinya bagaimana, takhrijnya bagaimana, di dalam kitab apa, lalu jabarkan. Ya, kan biasanya kalian si paling jago kitab, si paling jago buku. Kitab kan artinya buku. Coba baca kitab. Kitab kan buku. Bahasa Inggrisnya book. Kalian cari di berbagai macam buku, kira-kira di buku apa ada ucapan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi seperti ini. Kira-kira bisakah kalian? Kira-kira mampukah kalian lindungi pendusta dengan kedustaan lainnya? Ya, sebagaimana Habib Bahar, saya tantang terus-menerus dia untuk mendatangkan redaksi hadis atau dalil yang menyatakan orang yang membaca Yasin berjumlah sekian
di malam ini dengan cara-cara tertentu akan Allah bangunkan istana di surga dengan 9 pintu, 90 bantal, 90.000 bidadari dan lain sebagainya. Yang begitu-begitu gak ada jawaban sampai sekarang. Saya yakin dia sudah mendengar video saya, cuman dia tidak berani untuk menjawabnya. Apalagi yang ini menyebut perempuan-perempuan pelacur bagi suami. Kalau ada silahkan paparkan kepada saya tunggu.